Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian akhir dengan judul Implementasi Learning Analytics untuk memprediksi performa akademik mahasiswa kedokteran. Ini merupakan skema penelitian fundamental reguler. Untuk ketua penelitian, saya sendiri, Resti Rahmadika Akbar, dan Mutiara Anissa sebagai anggota 1, dan Insel Pendri Haryani sebagai anggota 2. Presentasi ini berisikan yang pertama latar belakang, kemudian tujuan penelitian, yang ketiga kebaruan penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Latar belakang penelitian ini, tuntutan akademik pendidikan kedokteran sangat tinggi sehingga mahasiswa berisiko mengalami penurunan performa akademik, keterlambatan studi, dan juga kegagalan pada ujian kompetensi jika tidak dimonitor secara efektif. Perlu pemantauan akademik. Banyak institusi yang sifatnya masih reaktif, yaitu intervensi apabila sudah muncul masalah akademiknya, sehingga tidak optimal untuk pencegahan dini. Pemanfaatan data belum maksimal. Kita institusi memiliki data-data akademik pembelajaran digital seperti indeks prestasi kumulatif, indeks prestasi semester, juga LMS, dan data itu belum dimaksimalkan secara maksimal. Penelitian sebelumnya sudah memberikan indikator-indikator akademik awal untuk pola capaian antar semester dan memiliki kemampuan prediktif yang kuat terhadap IPK akhir masa studi dan keberhasilan ujian kompetensi, tapi masih terpisah-pisah. Nah, model prediktif untuk penelitian ini belum ada dilakukan penelitian secara sistem operasional yang memungkinkan dosen-dosen menggunakan hasil prediksi ini secara langsung dalam pembimbingan dan intervensi akademik selama proses pendidikan, bukan hanya di akhir saja. Kemudian perkembangan learning analytics juga membuka peluang untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang mampu memprediksi risiko akademik dan mendukung intervensi yang lebih tepat, preventif, dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini, tujuan umumnya mengembangkan dan menguji pemanfaatan learning analytics untuk memprediksi performa akademik mahasiswa kedokteran sebagai dasar pemantauan akademik dini dan juga intervensi berbasis data. Tujuan khususnya yang pertama mengidentifikasi variabel akademik dan non-akademik yang berperan untuk memprediksi IPK akhir mahasiswa kedokteran. Kemudian menganalisis kemampuan indikator akademik awal dan tren capaian akademik antar semester dalam memprediksi lama masa studi mahasiswa. Ketiga, menguji faktor-faktor prediktor tersebut yang mempengaruhi keberhasilan mahasiswa dalam UKM PPD atau ujian akhir kompetensi mahasiswa program studi pendidikan dokter. Kemudian mengembangkan model prediktif berbasis learning analytics yang terintegrasi untuk IPK akhir, masa studi, dan kelulusan UKM PPD. Kemudian penelitian ini juga menyediakan dasar empiris bagi pengembangan early detection warning system untuk mendukung pemantauan dan intervensi akademik di pendidikan kedokteran. Kebaruan penelitian ini adalah integrasi indikator akademik dan non-akademik dalam satu kerangka prediktif. Kemudian yang kedua, pemanfaatan dinamika performa akademik atau trend indeks prestasi semester sebagai prediktornya. Yang ketiga, pendekatan multimodal untuk luaran akademik yang berbeda. Dan yang keempat, konteks lokal pendidikan kedokteran Indonesia dengan luaran UKM PPD. Hasil penelitian dari 296 mahasiswa kedokteran yang mayoritas perempuan 76,4%, sedangkan mahasiswa laki-laki berjumlah 23,6%. Untuk usia awal, mahasiswa sebagian besar itu mulai di usia 18 tahun. 91,5% mahasiswa itu menyelesaikan masa studi sarjana tepat waktu dengan distribusi IPK 3,01 sampai 3,5. Kemudian hanya 9,1 mahasiswa yang mencapai IPK sangat tinggi, lebih dari 3,5. 8,5% mahasiswa berada pada kategori IPK yang rendah, yaitu kecil dari 2,76. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum capaian akademik mahasiswa berada pada kategori baik. Hasil penelitian regresi linear berganda untuk prediksi IPK akhir. Hasil regresi berganda ini menunjukkan bahwa indeks prestasi semester 1 hingga semester 4 serta skor aktivitas ekstrakurikuler secara simultan merupakan prediktor signifikan IPK akhir. Model ini memiliki kemampuan prediksi yang kuat dengan R kuadratnya 0,72 atau 72% variasi IPK akhir dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut. Indeks prestasi semester 1 memberikan kontribusi terbesar dan juga berpengaruh signifikan meskipun dengan kontribusi yang
lebih kecil. Skor ekstrakurikuler berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa mahasiswa yang lebih aktif dalam kegiatan non-akademik cenderung memiliki IPK akhir yang lebih tinggi. Untuk hasil Cox regresi untuk prediksi masa studi, kelulusan UKM PPD dipengaruhi oleh kombinasi faktor akademik dan juga non-akademik. IPK akhir merupakan prediktor paling dominan, yang berarti peluang mahasiswa dengan IPK lebih tinggi memiliki peluang lebih dari 4 kali lipat untuk lulus UKM PPD dibandingkan mahasiswa dengan IPK rendah. Sedangkan untuk skor ekstrakurikulernya dengan OR-nya yang cukup untuk meningkatkan peluang kelulusan. Sebaliknya, masa studi yang lebih panjang itu berhubungan dengan peluang kelulusan yang lebih kecil. Nah, untuk IPK kurva ini menunjukkan kurva perbandingan IPK aktual dengan IPK prediksi menunjukkan bahwa sebagian besar titik data berada dekat dengan garis diagonal. Artinya, akurasi prediksi yang baik dan konsisten dengan nilai R kuadrat yang tinggi. Sementara kurva ROC-nya menunjukkan adanya perbedaan performa antar model. Model regresi logistik utama memiliki AUC 0,81 yang menandakan kemampuan diskriminasi yang baik. Sedangkan model alternatifnya menunjukkan performa yang buruk dan tidak layak digunakan untuk prediksi. Kesimpulan dari penelitian ini, secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator akademik awal, dinamika capaian akademik, dan aktivitas ekstrakurikuler atau performa non-akademik dapat digunakan untuk memprediksi IPK akhir masa studi baik di tahap sarjana ataupun di tahap profesi dan kelulusan UKPPD mahasiswa kedokteran. Selanjutnya, terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan juga LPPM Universitas Baitur Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.